Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni mengimplementasikan algoritma dalam satu paper. Tema paper yang kami gunakan yaitu tentang game, yang berjudul Penerapan AI melalui pendekatan heuristik similaritas pada game edukasi anak usia dini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Dea Indri Kusuma dengan NIM G211190056. Selanjutnya, Yang kedua ada saya Tri Intan Anjarwati dengan NIM G211190062. Selanjutnya ada saya Yuhana Indasari dengan NIM G211190063. Selanjutnya dengan saya Uli Zahdia Tunor dengan NIM G211190077. selanjutnya ada saya Arikatul Imtikana dengan NIM G211190093. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Arya Hindrawan selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Mbak Uli Zahdiatun. Silahkan Mbak. Pendahuluan. Perubahan teknologi informasi saat ini berkembang sangatlah maju. Banyak penemuan yang diciptakan berbasis teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya pada pengguna aplikasi berbasis game. Seiring dengan tantangan dalam menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini. Dalam hal ini, melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di PAUD, anak sudah diajarkan cara belajar dengan media bermain. Media bermain ada banyak macamnya. Salah satunya yaitu game edukasi. Game edukasi bertujuan untuk membuat pengguna menjadi lebih mengerti mengenai suatu wawasan atau pembelajaran ketika sedang atau telah bermain. Adapun gamification yang merupakan pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen di dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi para siswa dalam proses pembelajaran dan memaksimalkan perasaan enjoy dan engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Selain itu, media ini dapat digunakan untuk menangkap hal-hal yang menarik minat siswa dan menginspirasinya untuk terus melakukan pembelajaran. Berikutnya, game AI merupakan game yang mengubah metode, proses, dan algoritma pada kecerdasan tersebut yang akan diaplikasikan ke pembuatan dan pengembangan game. Sedangkan kecerdasan buatan yang biasa disingkat AI, Artificial Intelligence, itu sendiri merupakan ilmu tentang bagaimana membangun suatu sistem komputer yang menunjukkan kecerdasan dalam berbagai cara. Anak usia dini. Adanya kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam pembentukan game, khususnya game edukasi. Oleh sebab itu, penelitian ini diperlukan untuk membuat dan menganalisa metode kecerdasan yang baik untuk sebuah game dengan melalui pendekatan heuristik similaritas pada sebuah game edukasi anak usia dini. Aturan keputusan heuristik adalah salah satu cara pelajar dalam mengatasi kelupaan tersebut dengan mengingat-ingat contoh di kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, contoh tersebut dikait-kaitkan dengan soal yang ada, sehingga terbentuklah suatu yang mempengaruhi keputusan dalam menjawab soal.
Pada paper ini, penulis bertujuan ingin membuat sebuah game edukasi anak usia dini yang diharapkan agar mempermudah dalam proses pembelajaran bagi guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan judul penelitian yaitu penerapan artificial intelligence melalui pendekatan heuristik similaritas pada game edukasi anak usia dini. Untuk selanjutnya, yakni permasalahan akan dijelaskan oleh Mbak Yuhana Indasari. Silahkan, Mbak. Permasalahannya adalah anak usia dini sangat membutuhkan pola atau cara belajar yang menarik, di mana dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dapat membuat mereka berpikir bahwa belajar adalah sesuatu kegiatan yang menyenangkan karena mereka dapat bermain sekaligus belajar. Untuk pembahasan juga dijelaskan oleh Mbak Yuhana. Silahkan Mbak dilanjutkan. Pada pembahasan kali ini menggunakan algoritma similaritas tag dan evaluasi. Similaritas adalah salah satu bagian penting dalam pembangunan suatu heuristik. Perhitungan similaritas menjelaskan persamaan-persamaan mengenai nilai similaritas atau jarak kedekatan yang sering digunakan dalam proses clustering, prediksi, dan klasifikasi. Selain itu, similaritas untuk kasus data teks menjelaskan terdapat beberapa persamaan untuk menghitung nilai similaritas di antaranya simple matching, koefisien, Jaccard koefisien, dan Raus koefisien dengan acuan rumus seperti berikut. Rumus algoritma persamaan evaluasi. Dalam information retrieval, evaluasi yang sering digunakan ialah mengenai evaluasi performa dan efisiensi. Evaluasi performa ialah evaluasi yang menunjukkan tingkat keakuratan metode, sedangkan evaluasi efisiensi menunjukkan tingkat kecepatan atau kompleksitas metode. Untuk rumusnya seperti berikut. Kemudian ada implementasi game edukasi pada pembelajaran anak. Dalam pembangunan game dibutuhkan rancangan teori yang disebut gamification, di mana salah satu elemen penting yang harus ada di dalam game ialah peran dari kecerdasan buatan yang disebut AI atau Artificial Intelligence. Metode yang digunakan pada AI ialah berbasis pada pendekatan heuristik terhadap kebiasaan manusia dalam menyamakan soal dengan ingatannya. Hasil dari metode AI yang diterapkan mendapatkan nilai akurasi yang tinggi, yaitu 85% dan memiliki tingkat kecepatan rata-rata 12 sampai 16 milidetik. Game ini merupakan rancangan atau prototipe pembelajaran untuk siswa di SMP Negeri 4 Banjarbaru yang berisi tentang materi sains, matematika, biologi, kimia, dan fisika. Metode yang digunakan berupa UML. Rancangannya menggunakan tools Unity, 3D, dan bahasa pemrograman C. Maka penelitian ini dapat menghasilkan sebuah rancangan game edukasi. Untuk selanjutnya yakni metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Mbak Ari Katul Imtikana. Silahkan Mbak. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada AI ialah berbasis pada pendekatan heuristik terhadap kebiasaan manusia dalam menjawab soal seperti menyamakan soal dengan ingatannya pada kejadian sehari-hari. Sehingga pada AI diperlukan suatu persamaan untuk menghitung similaritas antara data di soal dan database. Metode similaritas pada information retrieval juga memiliki pendekatan lain dalam proses komparasinya yang disebut rangkaian N-gram. N-gram biasa digunakan untuk kasus Markov model, di mana N-gram digunakan untuk komparasi fitur yang memiliki dimensi melalui pendekatan statistik. N-gram yang sering digunakan dalam komparasi ialah unigram.
bigram, dan trigram. Semakin tinggi jumlah N, maka semakin tinggi pula kompleksitasnya. Silahkan Mbak dilanjutkan. Selanjutnya metode pengumpulan data, yaitu studi literatur, interview atau wawancara, dan observasi. Untuk metode pengembangan aplikasi, yaitu requirement analysis, system design, implementation, integration, and testing, operation, and maintenance. Kemudian untuk hasil dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Silahkan Mbak. Ya, silahkan Mbak, langsung saja. Ya, yang pertama hasil. Hasil ada 5 hasil. Pertama, pada halaman menu utama. Pada menu utama ini menggambarkan tema aplikasi dan menu selamat datang atau tampilan awal pada aplikasi game PAUD TK Negeri Pembina Sekolah Ramah Anak. Yang kedua, ada halaman menu permainan. Pada menu permainan ini, setelah login, maka pengguna akan ditampilkan pada halaman menu permainan yang meliputi berhitung, tebak gambar, dan acak kata. Yang ketiga, pada halaman menu berhitung. Pada menu berhitung ini, anak-anak PAUD diminta untuk menjawab penjumlahan yang diberikan oleh soal. Pada menu keempat, halaman menu tebak gambar. Pada halaman menu permainan, dengan kategori tebak gambar, di mana pada menu ini terdapat game menentukan objek apa pada gambar dengan melihat potongan-potongan gambar yang ada pada menu. Yang kelima, halaman menu acak kata. Pada halaman ini, membuat halaman menu permainan dengan kategori acak kata, di mana pada menu ini terdapat game menentukan kata apa berdasarkan susunan pada gambar dan panduan kata yang muncul dengan melihat petunjuk gambar yang ada pada menu. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pada penjelasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya aplikasi game anak PAUD pada TK Negeri Pembina Sekolah Ramah Anak, maka dapat membantu dan memberikan manfaat bagi pengguna maupun bagi guru, sehingga dapat menjadi alternatif pembelajaran untuk anak usia dini atau PAUD, dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien dengan optimal pada anak-anak PAUD. Yang kedua, aplikasi game anak PAUD pada TK Negeri Pembina Sekolah Ramah Anak ini berisi materi pembelajaran dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini seperti angka, gambar, dan hewan, sehingga dapat membantu anak usia dini untuk mengenal benda dan makhluk yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan. Itu merupakan hasil kerja dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok, jika ada salah-salah kata, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.